Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Bagaimana kabar kamu sekarang? Apakah diri kamu ketika menonton video saya langsung antusias, tersenyum sedikit? Atau jangan-jangan ada semacam banyak pikiran yang selama ini maaf banget nih, gak bisa kamu sampaikan kepada siapapun tapi ada. Tenang ya, itulah fungsinya saya sebagai sahabat kamu di video ini. Ada satu kisah yang ingin saya bagikan kepada kamu, yang mana ini seru banget. Dan yang paling penting, ini kembali membuat kamu jadi marah. Marah tapi di dalam amarahmu ada senyuman yang bikin kamu ketawa-ketawa sendiri. Penasaran? Yuk kita langsung bahas aja deh. Kamu relax aja, biarkan saya berbicara sendiri seperti biasa. Loudspeaker aja dengan suara yang paling keras. Dan coba deh pikirin, bukankah lagi-lagi ucapan saya ini benar? Nih, ini seru. Oke Mas, hari ini emang kita mau ngebahas apa sih? Kok kayaknya Mas Aryan antusias banget? Jadi gini teman-teman. Kan dulu saya pernah buat webinar bagus banget tuh. Udah tahun berapa ya? 2021 tentang money magnet. Di situ ada sebuah kejadian yang unik banget yang saya ingin sharing sama kamu sekaligus membahas kenapa itu jadi lucu, tapi benar. Jadi kalau kamu belum tahu, di bagian deskripsi di link paling atas boleh kamu lihat. Di situ saya menjual produk webinar saya yang bagus banget, yang belum pernah ada. Sekali lagi belum pernah ada. Kenapa? Karena di situ itu saya ngebahas gimana cara kita memanfaatkan pikiran. Bener, pikiran supaya bisa menarik rejeki tapi dengan cara yang terukur. Jadi kalau kamu penasaran dengan topik ini tuh dasarnya dari mana? Lihat deskripsi di link yang paling atas. Kalau mau beli, jangan dengan harga yang seperti itu. Pakai dulu kode vouchernya, aku sudah bahagia. Ingat ya, aku sudah bahagia. Itu potongannya gede. Oke, silakan. Nah sekarang langsung aja, kenapa saya ingin membuat diri kamu jadi ngerasa marah tapi sekaligus ketawa? Gini loh, inget nggak, kalau yang namanya pikiran kamu itu kebanyakan, maaf ya, bukan saya sok tahu, betul gak sih pikiran kamu itu banyakan yang nakutinnya daripada enggaknya? Secara jujur, kamu jawab dalam hati aja, apakah benar dari sekian banyak pikiran yang kamu pikirkan di hari ini aja sebelum kamu menonton video ini, bener nggak banyak pikiran-pikiran yang negatif atau yang menakutkan yang gampang banget kamu pikirin dibandingkan pikiran-pikiran positif? Betul atau tidak? Renungkan aja. Nah sekarang, kamu nggak ngerasa kalau itu lucu? Hah? Mas, bener sih, iya mas Aren gak salah, lagi-lagi gak salah nih. Emang saya lebih gampang berpikir negatif. Tapi maaf mas, saya mau protes. Lucunya di mana? Gini, lucunya itu diri kamu persis sama seperti para peserta yang ada di webinar yang saya bilang itu paling keren dan satu-satunya yang pernah saya buat. Ngebahas tentang pola pikir sebagai magnet uang, jelas banget. Lucunya, banyak di antara mereka itu pikirannya kayak kamu. Ketika berpikir negatif, lebih gampang. Itu sebenarnya lucu. Kenapa? Karena kan bahan bakarnya sama. Kamu mikir pakai apa? Pakai otak. Apakah pikiran negatif kamu dipikir pakai dengkul, bukan pakai otak? Pakai otak juga kan? Otak yang di kepala kan? Terus pikiran positif kamu dipikirnya pakai otak yang di kepala apa pakai dengkul? Ya otak di kepala juga. Lucunya, kenapa kita menggunakan otak yang sama di kepala juga, bukan di dengkul, tapi kenapa kok berpikir negatif lebih gampang daripada berpikir positif? Itu loh, itu yang lucu dalam tanda kutip. Sadar nggak? Aneh ya, tapi kamu harus tahu, itu adalah biang kerok yang mohon maaf banget membuat kamu ngerasa diri kamu sia-sia selama ini. Wah, ini lebih seru nih ya. Sekarang kamu dengerin saya baik-baik deh. Ini mungkin akan membuat kamu tersentil, bahkan kalau pengen nangis sebagai bentuk ekspresi, nggak apa-apa, keluarkan aja. Kenapa? Gini, bener nggak? Kamu pernah hidup menjadi orang rasanya sia-sia banget. Maaf ya, saya ulangi lagi. Lihat diri kita, lihat diri kamu. Pernah nggak sih sekali aja belakangan ini dalam hidup
Kita ngerasa jadi orang yang betul-betul sia-sia banget. Kalau memang kamu pernah dan ini betul-betul kok anehnya pas banget sama kamu, seandainya kamu mau sharing di komentar supaya lega gitu, silakan sharing. Nanti banyak sahabat pagar kehidupan yang ngasih semangat kamu ya. Teman-teman, ketika ada teman kita yang sharing di komentar mulai detik ini mau ya, kita bantu sama-sama kasih semangat, mau supaya mereka jadi tetap semangat dan bisa sebahagia kamu. Amin? Yuk, silakan sharing di komentar yang mau sharing, nanti kita balas bareng-bareng, kita kasih semangat. Setuju ya? Kita buat pagar kehidupan sebagai komunitas yang paling positif. Setuju? Kalau setuju, klik jempol ke atasnya dan lihat di komentar. Ada nggak komentar negatif yang butuh kamu tolong atau kamu berikan nasihat? Silakan, mulai dari kamu. Sambil kamu melihat komentar atau mungkin sambil kamu sharing, kalau kamu sharing, saya ingin menjelaskan dulu. Kenapa gerangan kok diri kamu sebagai sahabat saya yang spesial, maaf, lebih gampang berpikiran negatif. Dan benar mas, pikiran negatif itu yang membuat diri saya rasanya pernah jadi orang tuh sia-sia banget mas. 100 deh buat Mas Aryan. Terus kenapa ya mas itu bisa terjadi? Oke, saya jelasin dulu kenapanya, baru nanti kita obati pelan-pelan ya. Gini loh, diri kamu sebenarnya orangnya normal. Saya ulangi, diri kamu adalah orang yang normal, bukan orang aneh, bukan orang yang ajaib, bukan orang yang maaf, cupu seperti yang kamu pikirkan atau pernah dikatakan orang-orang tentang kamu. Enggak, mereka semua salah, pikiran negatif kamu salah, diri kamu normal, sehat, gak ada masalah. Titik. Sampai situ dulu. Sampai situ dulu kamu harus paham bahwa diri kamu baik-baik saja. Jelas? Terus kalau saya baik-baik aja, kenapa saya rasanya nggak baik-baik aja? Nah itu dia jawabannya. Rasa. Saya ulangi. Rasa. R-A-S-A. Itu yang jadi biang kerok kamu selama ini yang maaf menjadi gampang berpikir negatif daripada positif. Nggak tahu, nggak paham maksud saya. Sekarang saya tanya balik sama kamu. Rasa apa yang paling kamu rindukan dalam hidup kamu yang udah lama banget itu nggak terjadi tapi kamu pengen rasa itu terulang lagi? Waduh, dalam banget nih. Seru ya? Saya ulangi pertanyaan saya. Rasa apa yang pernah terjadi dalam hidup kamu yang itu enak banget tapi udah lama nggak terasa lagi dan kamu merindukan, rindu banget rasa itu untuk terjadi lagi dalam hidup kamu, tapi susah belakangan ini untuk terjadi lagi. Coba kamu pikirkan rasa apa itu? Nah itulah rasa yang membuat kamu menjadi seperti saat ini. Gini loh, kita dalam hidup selalu punya memori, betul? Setuju sampai di sini? Sayangnya, tidak semua memori-memori indah itu bisa kita lupakan. Yes, rasa itu adalah anak dari memori. Memori yang ada di kepala kita ini loh yang menghasilkan beraneka rasa. Memorinya bagus, rasanya enak. Memorinya buruk, rasanya gak enak. Nah rasa yang paling kamu tunggu itu pasti rasa yang enak. Dan itu berasal dari memori yang paling indah dalam hidup kamu. Betul atau tidak? Renungkan. Waduh mas, kok ini bener lagi gitu loh mas. Ampun mas, kok saya kayak ditebak-tebak sama sahabat lama. Kok bener mulu? Enggak, saya bukan orang yang bisa nebak-nebak kamu. Saya hanya berbicara sebagai seorang sahabat. Yang mana apa yang kamu rasakan pun pernah saya rasakan di dalam hidup saya di masa lalu. Jadi kita seolah-olah bisa nebak nih. Padahal enggak, saya merasakan apa yang kamu rasakan juga. Nah sekarang gini, dengerin saya baik-baik. Kamu tahu nggak kenapa memori yang paling indah itu membuat kamu jadi seperti ini? Karena satu, apa itu mas? Kamu ngerasa bahwa dengan ada memori itu terulang lagi, aku pengen sebahagia dulu mas. Intinya kamu tuh cuman pengen satu. Kamu cuman pengen sebahagia dulu, bener nggak?
Saya ulangin, kamu cuman pengen sebahagia dulu. Betul apa enggak? Renungkan. Bener gak? Waduh, Mas ampun Mas, kok Mas Aryan tahu? Enggak, sekarang jujur deh. Sampai sini kamu udah pengen meneteskan air mata belum sih? Kenapa? Karena jarang loh orang di luar sana, di luar pagar kehidupan bahkan, yang bisa mengerti kamu seperti ini sejauh ini, benar? Nah itulah yang saya katakan kenapa webinar yang ada di deskripsi tadi itu menarik banget. Coba deh, kalau sampai menit ini kamu suka dengan video ini, kamu penasaran webinar apa sih yang Mas Aren maksud? Apakah webinar yang terbaru? Bukan yang itu, yang satu lagi. Mungkin kamu belum lihat. Makanya lihat di deskripsi, saya taruh linknya paling atas. Dan ingat kalau kamu mau check out biar harganya jauh-jauh potongannya gede gitu ya. Pakai kode voucher, aku sudah bahagia. Nggak pakai spasi. Udah deh, lihat dulu, check out dulu, nanti nonton lagi video ini. Silakan. Sudah? Oke, saya doakan kamu dimudahkan urusannya untuk bisa check out webinar itu karena itu keren banget. Amin? Amin. Nah sekarang begini, saya mau kasih tahu nih, ini ada kaitannya dengan webinar tadi yang sudah kamu check out atau mungkin akan kamu check out nanti selepas nonton video ini. Tahu nggak kaitannya apa? Pikiranmu itu yang membuat kamu jadi magnet yang sesuai. Saya ulangi, dengerin baik-baik ini kata kuncinya. Pikiranmu akan membuatmu menjadi magnet yang sesuai dengan apa yang kamu pikirin. Maksudnya gimana? Nih, kalau kita banyak mikirin yang negatif mulu, rasa yang muncul negatif atau positif? Jawab. Hah? Negatif. Kenapa? Betul, karena pikiran adalah orang tua dari perasaan. Kalau rasanya nggak enak, itu pasti karena mikirin yang nggak enak. Sebaliknya, kalau rasanya enak, pasti gara-gara mikirin yang enak. Good. Nah sekarang lihat, antara apa yang kamu dapetin dengan apa yang kamu pikirin, sinkron nggak selama ini? Saya ulangi pertanyaan saya, antara apa yang kamu dapetin selama ini dengan apa yang kamu pikirin, sinkron nggak perasaannya? Contoh, kamu mikirin yang enak-enak, menghasilkan rasa yang enak-enak dong, betul? Bener nggak di saat itu hidup kamu seolah-olah banyak hal-hal yang bikin tambah enak, dateng aja gitu. Bener nggak? Tapi sebaliknya, ini juga kenyataan, boleh kamu cek sendiri di hidup kamu. Lihat hidup kamu, jangan hidup orang lain, lihat hidup kamu. Bener nggak di saat kamu menghadapi banyak hal yang negatif, entah dari mana datang mulu tuh hal negatif, betul nggak sih di saat itu terjadi karena kamu secara tidak sadar memberikan hidup kamu rasa-rasa yang negatif. Gara-gara apa? Mikirin yang negatif mulu. Bener nggak? Nah itu yang saya ajarkan di webinar tadi, gimana caranya kita supaya membersihkan pikiran kita ini loh. Supaya rasa yang ada menjadi rasa yang positif. Nah sebentar, saya ingin memberikan solusinya sekarang di bagian akhir ini untuk kamu. Supaya kamu mungkin sambil nonton webinar itu sudah punya bahan praktek yang bisa kamu praktekin ya. Sambil nanti nonton webinar yang saya katakan tadi. Gini, mulai sekarang kamu ingat 3 hal. Saya ulangi ya. Cukup inget 3 hal ini aja. Bukan 10, bukan 20, apalagi 100, cuman 3. Apa itu mas? Sederhana, gak usah kamu catat, kamu hafalin aja. Yang pertama, kamu adalah seseorang yang selalu seperti apa yang paling sering kamu lihat. 1. Yang kedua, kamu adalah seseorang yang seperti akan apa yang paling sering kamu dengar. 2. Yang ketiga, kamu adalah seseorang yang persis banget seperti apa yang paling sering kamu ucapkan. Jadi maaf nih, kalau belakangan ini kamu sering ngomongin artis yang cerai mulu sebagai bahan gosip sama temen, jangan heran kalau kisah cinta kamu pun jelek banget. Kenapa? Karena ketika kita ngomongin artis-artis cerai, kita ngomongin hal negatif atau positif? Jawab. Hah? Negatif atau positif? Negatif. Otomatis kalau kamu ngomongin orang yang cerai terus, kamu menjadi orang yang merasa
bahwa perceraian itu adalah sebuah hal yang wajar. Secara nggak sadar tuh. Akibatnya apa? Kamu menarik kisah-kisah cinta yang betul-betul membuat kamu ngerasa ya persis. Cinta itu menyeramkan, cinta itu pisah, cinta itu putus, cinta itu musibah. Alah, banyak banget jadi drama. Tapi kalau kamu ngomongin betapa indahnya pasangan yang hidup sampai tua, betapa banyaknya orang-orang yang tulus mencintai pasangannya sampai mati, kamu omongin itu terus. Jangan heran tiba-tiba seizin Tuhan kamu dipertemukan dengan orang yang betul-betul sayang sama kamu. Iya, betul-betul baik untuk kamu. Ini contoh. Bagaimana dengan masalah rezeki, Mas? Kamu sudah berdoa sama Tuhan? Sudah. Jangan batalkan doa kamu. Loh, bener ini. Saya tanya, kamu sadar nggak? Selama ini sebagai sahabat saya, kamu sadar nggak sih sering banget ngebatalin doa kamu sendiri? Maksudnya gimana? Nih, contoh ya, maaf nih. Ya, maaf kalau ini nampar banget, seperti biasa. Kamu udah berdoa sama Tuhan. Dengan doa yang paling tulus. Tuhan itu maha mendengar, lagi maha memberi. Cuman, kamunya sendiri sebagai sahabat saya sering ngebatalin doa. Dengan perilaku-perilaku yang tidak diridhoi atau disenangi oleh Tuhan. Contoh, minta sama Tuhan udah, tapi abis itu gak bersyukur. Malah ngeluh mulu. Ngeluh harga BBM naik lah. Ngeluh harga cabai naik lah. Ngeluh kenapa gaji gak naik-naik lah. Ngeluh tentang biaya ini, biaya itu makin banyak lah. Stop. Kalau kita ingin dimudahkan rezekinya oleh Tuhan, setelah berdoa kepada Tuhanmu, banyak-banyaklah bersyukur akan suatu hal yang ada kaitannya dengan rezeki. Titik. Itu tuh yang penting. Contohnya gimana, Mas? Diri kamu sudah bersedekah belum? Tahu nggak kenapa sedekah itu melapangkan rezeki? Karena dengan bersedekah kita bersyukur. Selesai. Itu dia. Bersyukur itu nggak harus pakai mulut. Ulangi bersama saya, bersyukur tidak harus pakai mulut. Bersyukur yang paling disukai oleh Tuhan adalah bersyukur menggunakan perbuatan nyata. Salah satunya bersedekah. Pernah nggak ketemu orang yang ngeluh gini? Saya sudah bersedekah, tapi hidup saya makin melarat. Pernah ketemu orang kayak gitu? Atau jangan-jangan maaf itu kamu? Lain kali kalau ketemu orang kayak gitu, kamu katakan kepada dia, Mas atau Mbak, kamu jadi melarat karena kamu sendiri barusan membuat dirimu susah atau melarat. Kenapa? Karena dia bersedekahnya bagus. Tapi kalau sedekah abis itu ngeluh, ibarat kata kayak udah dikasih pahala 10 sama Tuhan, dihapus pakai keluhan-keluhan dia yang harusnya dia dapat 10 pahala. Gak kerasa. Bukan karena Tuhan gak ngasih, tapi karena dianya sendiri memilih untuk fokus ke hal yang negatif. Sebentar deh, itu kamu bukan sih? Mudah-mudahan bukan ya? Atau mudah-mudahan gara-gara video ini dan webinar yang saya berikan di deskripsi paling atas tuh silakan lihat, kamu bisa berubah ya. Amin? Amin. Nah sekarang inilah tugas saya buat kamu. Coba deh, mulai sekarang kamu jadi orang yang mengundang hal-hal baik datang ke hidup kamu ya. Janji? Jadi magnet yang baik-baik aja ya, jangan jadi magnet yang buruk-buruk. Oke? Janji ya? Caranya gimana? Kamu tonton video ini berulang kali. Kalau perlu masukin video ini ke playlist kamu di YouTube supaya kalau pengen nonton gampang nyarinya. Yang kedua, kamu lihat di deskripsi paling atas. Di webinar itu paling nyambung dengan ucapan saya di hari ini. Kamu belinya dengan harga yang udah kena potongan karena kamu spesial. Jangan beli dengan harga yang sama seperti yang lain. Kamu kan udah nonton saya, spesial kamu. Pakai kode vouchernya apa? Aku sudah bahagia. Gak usah pakai spasi. Dari kodenya aja, kamu udah mendoakan dirimu bahagia. Keren gak tuh? Ya udah, buruan check out deh. Buruan check out sebelum nanti webinarnya saya ambil lagi. Karena saya pengen hanya orang-orang spesial, yaitu kamu yang memiliki webinar itu ya. Tonton dan resapi sambil kamu tonton ulang video ini. Terus pikirin, kenapa saya baru tahu ini sekarang? Seandainya dari dulu saya kenal Mas Aryan dan Pagar Kehidupan, mungkin saya tidak jadi orang seaneh kemarin. Gak apa-apa,
Banyak kok yang ngerasain kayak kamu, betul gak sih? Ya nggak teman-teman ya? Nah kamu tuh yang senyum-senyum, nah itu yang saya maksud. Kamu dulu juga ngerasa aneh kan? Tapi sekarang udah sembuh, alhamdulillah. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Sejuta cerita, terima kasih.